Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang aplikasi akad di bank syariah, ya, tentang take over dan refinancing. Nah, di dalam proses take over, ya, bisnis bank syariah itu juga sudah lazim, ya, melakukan proses take over ataupun refinancing aset. Nah, apa sih take over itu? Take over adalah pemindahan hutang atau pembiayaan yang dimiliki oleh nasabah dari bank atau lembaga keuangan non syariah atau bank syariah kepada bank lembaga keuangan syariah lainnya. Ya, sistem pemindahan hutang ini. Kemudian jenis hutang pembiayaan yang dapat dilakukan take over. Yang pertama adalah hutang pembelian atau pemilikan fixed asset dari bank atau lembaga keuangan non syariah maupun syariah. Kemudian yang kedua, hutang atau pembiayaan modal kerja, ya, dari bank atau lembaga keuangan non syariah maupun syariah. Jadi fixed asset dan modal kerja. Kemudian kita akan lihat matriks takeover, ya. Ada dua yang kita lihat, asal hutang atau pembiayaan dan ketentuannya seperti apa. Seandainya asal hutang itu dari bank non syariah berupa kredit investasi, modal kerja, KPR atau kredit KKB, maka ini boleh dilakukan takeover. Namun untuk kredit tanpa agunan itu tidak boleh dilakukan takeover. Kenapa? Karena bank syariah di dalam mengimplementasi akad harus ada underlying transaksi yang jelas. Ya. Nah, bagaimana dengan asal hutang dari bank syariah? Ini berlaku ketentuan, jika asal akadnya murabahah dan IMBT, maka tidak boleh dengan akad yang sama. Jadi misalnya bank syariah mau menggunakan akad murabahah untuk take over murabahah dari bank syariah lain. Itu tidak boleh. Yang boleh adalah dari bank asal syariah yang lain itu mudharabah dan musyarakah bisa menggunakan akad yang sama. Karena ini basisnya adalah bagi hasil. Nah, skemanya seperti apa? Alternatif pertama, ini paling sering diimplementasikan, ya, adalah menggunakan akad qard dan akad murabahah. Nah, yang pertama, bank syariah memberikan qard kepada nasabah untuk melunasi kredit atau hutang sehingga aset tersebut menjadi milik nasabah. Kemudian nasabah menjual aset tersebut kepada bank syariah, hasil penjualannya dipakai untuk melunasi qard bank syariah. Nah, selanjutnya bank syariah menjual secara murabahah aset yang telah menjadi milik bank syariah kepada nasabah dengan cara mengangsur. Ya, kira-kira seperti itu. Skemanya seperti ini. Jadi yang pertama adalah proses qard, nasabah mengajukan permohonan take over, bank menyetujui, diberikan qard terlebih dahulu, nasabah melunasi di lembaga keuangan yang asal, ya, hutangnya atau pembiayaannya, kemudian aset menjadi milik nasabah, kemudian dijual ke bank syariah untuk melunasi qard. Nah, kemudian proses akad murabahah. Kira-kira ini skemanya. Kemudian alternatif kedua menggunakan akad qard dan IMBT. Hampir sama dengan alternatif pertama, hanya pada saat bank syariah itu membeli aset nasabah, kemudian bank syariah menyewakan, ya, menjadi dalam bentuk akad ijarah muntahiyah bi tamlik, ya, akad qard dan akad IMBT. Kemudian kalau kita lihat di alternatif ketiga, ini adalah menggunakan akad qard, akad MMQ dan akad ijarah. Ya, jadi jumlah pembiayaan di take over maksimal senilai hutang nasabah ke LKS tersebut. Namun jika objek kerjasama atau kalau di dalam prakteknya adalah nilai jaminannya yang di take over, boleh seandainya nilainya masih mencukupi, boleh saja
men-take over memberikan pembiayaannya lebih besar dari outstanding pokok. Kemudian juga harus dilakukan takwim al-urud atau penilaian atas aset sebagai underlying kerjasama modal. Nah, self-financing posisi sirka nasabah senilai yang sudah dibayarkan kepada LKS tersebut. Dan bank syariah memberikan kod kepada nasabah untuk melunasi kredit atau pembiayaan karena aset yang dikerjasamakan masih terikat hak tanggungan di bank asal. Nah, akad MMQ yang digunakan diikuti dengan akad ijarah, di mana nasabah sebagai penyewa. Ini kira-kira skema take over bank syariah ya, menggunakan akad MMQ yang berasal dari bank syariah menggunakan akad murah bahah. Jadi akad asalnya murah bahah. Di take over menggunakan akad MMQ. Sebagai contoh misalnya nasabah memiliki pembiayaan murabah di bank syariah asal dengan outstanding 500 juta. Nilai jaminan atau objek kerjasama setelah di-appraise sebesar 1 miliar. Dan nasabah minta take over 500 juta. Di sini bank dan nasabah masuk dalam perjanjian kerjasama pembiayaan, di mana bank menyertakan modal berupa pembiayaan sebesar 500 juta. Pembiayaan tersebut digunakan untuk take over LKS asal. Nah, modal aset sebagai underlying pembiayaan tersebut disewakan kepada nasabah. Ya. Nasabah membayar sewa kepada bank dan karena nasabah memiliki porsi atas aset tersebut, maka biaya sewa dibagi antar bank dan nasabah. Namun dalam prakteknya nasabah membayar net hasil porsi bagi hasil porsi bank. Ya, netonya yang dibayar nasabah. Selain membayar sewa, nasabah juga membeli porsi pembiayaan atau hisok milik bank secara bertahap. Sehingga pada akhir masa pembiayaan, nasabah memiliki aset tersebut 100% dan bank menjadi 0. Nah, kita kembali lanjutkan ke refinancing. Jadi refinancing ini merupakan pembiayaan ulang suatu aset yang aset ini sudah dimiliki oleh nasabah. Ya. Kemudian aset yang akan direfinancing dilakukan penilaian terlebih dahulu untuk menentukan porsi modal kerjasamanya. Ya, sirkah masing-masing pihak dalam bentuk isoh. Nah, aset kerjasama tersebut kemudian disewa oleh nasabah atau pihak ketiga. Nah, nasabah pihak ketiga membayar porsi sewa kepada bank dan karena nasabah memiliki porsi atas tersebut, maka biaya sewa dibagi antara bank dan nasabah. Prakteknya nasabah membayar netnya. Selanjutnya, nasabah juga membayar sewa, nasabah membeli porsi pembiayaan kepemilikan aset bank atau hisoh secara bertahap. Ya, sehingga pada akhirnya porsi nasabah menjadi 100% atas aset tersebut dan bank menjadi 0. Nah, konsep refinancing aset menggunakan sirkah inan atau sirkah atas modal usaha. Ya, persekutuan modal diikuti dengan akad ijarah. Aset yang direfinancing harus milik nasabah. Kembali saya ulangi, ini harus milik nasabah. Dan refinancing bisa untuk nasabah existing ya yang masih punya outstanding pembiayaan namanya top up dan harus dilakukan penilaian aset atau tamil al-urud. Ya, menilai aset sebagai modal. Nah, ini term condition-nya ya. Harga sewa ditetapkan periodik sesuai kesepakatan, pembayarannya bisa per bulan atas ujroh dan porsi pokok pembelian hisoh, pembayaran bulanan. Ya, pembayaran bulan umumnya tetap selama ujrohnya tidak berubah. Nah, pembayaran bulanan tidak tetap dapat diterapkan untuk nasabah komersil sesuai cash flow nasabah atau pembiayaan dengan grace period. Ujroh dapat ditetapkan dengan pola fix atau fix atau berubah ya sesuai kesepakatan. Nah, skemanya hampir sama ya. Skemanya hampir sama dengan pola MMQ takeover asal murabahah ya. Skemanya ini refinancing. Jadi misalnya nasabah memiliki aset sesuai penilaian pihak bank senilai 20 miliar. Ya. Nilai appraisal bisa nilai pasar atau ligasi tergantung kebijakan dari bank. Nah, bank menyertakan pembiayaan atas aset tersebut dengan persentase tertentu dari nilai aset sebesar 16 miliar atau 80%. Sehingga porsi modal nasabah atas aset tersebut adalah 4 miliar atau 20%. Nah, bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan usaha atas modal tersebut, termasuk melakukan ijarah atas aset tersebut. Dalam hal ijarah nasabah menyewa aset tersebut, ya kira-kira seperti itu. Nah, bank dan nasabah masuk dalam perjanjian pembiayaan bersama usaha.
untuk secara prinsip membeli aset tersebut, kemudian aset tersebut disewakan kepada nasabah. Hampir sama tadi dengan take over yang asalnya murabah. Nah, saya akan lanjutkan bagaimana sih di dalam pembiayaan dan praktik perbankan syariah di dalam melakukan pemilihan akad. Ya, untuk memilih akad ini bisa didasarkan dari kegunaannya pembiayaan. Untuk apa pembiayaan ini dan akad apa yang cocok? Kita lihat ya, pembiayaan berdasarkan objek. Jika objeknya barang, ya, jika iya, maka barangnya ready stock enggak? Kalau ready stock, maka bisa menggunakan akad murabahah atau IMBT. Namun jika tidak, barang dalam proses bisa menggunakan istisna. Nah, jika tidak, maka berhenti, kita tidak lanjutkan. Nah, kemudian misalnya barangnya itu bukan merupakan barang, jadi objeknya bukan merupakan barang, maka namanya jasa. Ini bisa menggunakan ijaroh. Kemudian kita juga bisa berdasarkan kegunaan. Oh, yang produktif berarti modal kerja. Nah, nanti ada modal kerja. Kalau yang tidak modal kerja, oh investasi. Ya. Kemudian misalnya tidak produktif berarti konsumtif. Nanti ke pembiayaan konsumtif. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kita lanjutkan. Kalau dia modal kerja, misalnya berdasarkan kontrak enggak? Oh iya, berarti pekerjaan konstruksi. Bisa menggunakan akad istisna. Jika ternyata pekerjaannya bukan konstruksi, ternyata pengadaan barang dan pengadaan barang, maka bisa menggunakan mudharabah, musyarakah, atau murabahah. Ya, ternyata bukan pengadaan barang, berarti penanaman modal, berarti mudharabah atau musyarakah. Nah, seandainya bukan berdasarkan kontrak, berarti ready stock barang, pembelian barang, menggunakan murabahah. Oh, ternyata bukan ready stock, barang dalam proses, menggunakan istisna. Kemudian kalau investasi, ready stock nggak barangnya? Kalau iya, menggunakan murabahah atau IMBT. Nah, kalau tidak, barang dalam proses, menggunakan istisna. Ya, kemudian misalnya bukan untuk produktif, berarti konsumtif. Untuk pembelian barang, ready stock, murabahah atau IMBT. Oh, ternyata tidak ready stock, barang dalam proses, bisa istisna. Ya. Oh, ternyata bukan barang yang dibeli, tapi jasa. Makanya bisa dengan ijaroh. Nah, kira-kira demikian ya pembahasan saya tentang takeover, refinancing, dan pemilihan penggunaan akad. Jangan lupa subscribe dan like serta komennya. Dan berikutnya saya juga akan melanjutkan video-video berikutnya tentang seluk-beluk perbankan. Dan saya akan bahas tentang laporan keuangan, bagaimana cara membuat laporan keuangan, bagaimana apa itu arti laporan keuangan, bagaimana bank menganalisa, dan sebagainya. Nanti detail akan saya sampaikan dalam video-video saya berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.